Tapi tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi ini. Semua mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan saya selalu istiqamah untuk mengikutinya. Dan Sallallahu alaihi wasallam saya tidak lupa mengirimkan salawat dan salam. Mempelajari, mengajarkan kepada umatnya agar ya, mudah-mudahan dengan kegigihan dan istiqomah kita, kesabaran kita untuk mengikuti kajian pagi ini, kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah Al-Quran surat 5 ayat 93, ini siapa yang cari lagi? Oh, aku. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dan juga apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat. Buat apa? Buat kebajikan. Kebajikan. Berubah ya. Berubah. Astaga. Ya. Berubah. Dalam surat 5 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati Iza faqatu Isun
Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Maksudnya apa? Jadi makanan yang dahulu itu apakah halal atau haram yang didapatkan yang dimakannya itu tidak ada dosa apabila dia beriman dan bersaleh. Kemudian dilanjutkan apabila mereka bertakwa serta beriman. Apalagi setelah dahulu itu dia ditinggalkan semua makanan halal atau haram itu. Nah dia apabila mereka bertakwa lagi dan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh lagi. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Jadi orang-orang jangan khawatir kepada orang-orang yang dahulu dia memakan makanan yang haram, tetapi dia sampai akhir hayatnya mengerjakan bertakwa dan beriman, bertakwa dan beriman, bertakwa dan beriman dan melakukan kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi sampai akhir hayatnya dia tetap istiqomah dengan amalan-amalan yang dilakukannya itu bertakwa dan beriman. Nah, inilah salah satu yang harus kita pahami di dalam surat 5 ayat 53 ini. Kalau kita bertakwa dan beriman, akhir hayat kita tidak ada dosa. Dosanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan orang yang taubat nasuha, benar-benar taubat. Jadi tidak melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah lagi. Kita lanjut. Tolong angkat ya, jangan bergerak-gerak belakang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel yaitu Bani Israel. ya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin serta Dengarkan kakek dulu. serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia dan dirikanlah salat bayarkan zakat
bayar zakat, bayar zakat, kemudian kemudian kamu kamu memenuhi janji itu, menjadikan ke janji itu. janji Nah, kecuali kecuali sebagian sebagian yang kecil yang kecil kecil dari kamu dan kamu dan kamu dan kamu dan kamu selalu selalu berpaling. berpaling. Nah, begitu. Bacaannya betul ya. Ya, ini telah dibaca oleh Bangsa tadi ya. Bangsa ini sudah bacaannya bagus dari tadi. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah bil walidayni ihsana bil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan katakanlah dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berhak. Jadi apa yang diungkapkan di atas tadi, selalu janji ditepati. Janji itu harus ditepati karena ini adalah ikatan antara guru kita dengan Yang Maha Kuasa. Kita berjanji dengan Allah, jangan sampai berpaling daripada apa yang telah katakan tadi. Apa janjinya Bani Israel itu? Ya, tidak menyembah selain dari Allah, tidak musyrik. Jadi kalau orang menyembah selain dari Allah berarti namanya orang musyrik, orang memperserikatkan Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada ibu bapak. Kenapa berbuat baik kepada ibu bapak? Ini janji kita dengan Allah kita mau diciptakan oleh Allah. Ini kita janji ikatan batin antara ibu bapak. Apa berbuat baik? Kemudian katakanlah kata yang baik kepada manusia. Nah, dengan ibu bapak kita berbuat baik kepada manusia juga harus berbuat baik. Ya. Kemudian dirikan salat. Kenapa kita dirikan salat? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bayarkan zakat dan berbuat baik. Nah, dan memenuhi janji itu. Nah, kecuali sebagian kecil daripadanya kamu dan kamu berpaling.
selalu berpaling. Kayak kita berpaling itu tidak dapat apa-apa. Ya, kita lanjut. Tim. Ya udah. Jangan apa-apain. Yuk, kamu sebelah sini. Jangan digerak-gerakkan itu. Nih, kalau digerak-gerakkan kita berubah nih, Bapak. Yang di depan itu aja, Mas. Yang di depan. Bukanlah menghadapkanmu Iya. wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan Kebajikan. akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menafkahi janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Orang yang benar imannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Alhamdulillah. Itu di surat 2 ayat 177 yang dibaca oleh Profesor Dr. Hatri. Ya. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bi'ahdihim idza sabirina fil ba'sa'i was-dharra'i وحين البأس أولئك الذين صدقون وأولئك هم المتقون. Ya, bukanlah yang sebenarnya ayatnya beda dengan itu ya, bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu selalu kebajikan. Jadi mengharapkan wajah kita ke barat dan timur, maksudnya kita selalu terpengaruh oleh budaya barat. Semuanya yang di barat itu baik. Bukan berarti menghadapkan wajah ke barat dan timur seperti kebajikan. Jadi ada orang yang wah, ini udah kuno ini, tidak usah sholat lagi, tidak usah baca Quran lagi. Orang Barat itu tidak baca Quran. Ini sudah ketinggalan zaman, Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman lagi. Itu namanya menghadapkan wajah ke Barat dan ke Timur. Seperti yang dikatakan oleh Ade Armando. Ade Armando mengatakan, wah, Al-Quran itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Nah, lihatlah perkembangan zaman di teknologi, segalanya itu sudah canggih. Itu zamannya Nabi Muhammad dulu. Ngapain kita itu lagi? Nah, ini namanya menghadapkan wajah kepada dan bukanlah satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah di hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji.
Ya, orang yang menepati janji apabila dia berjanji, nah ini adalah kebohongan yang selalu dilakukan oleh presiden kita yang ketujuh, yaitu Joko Widodo yang berijazah palsu. Ya, tidak pernah janjinya ditepati. Oh, ini uang ada satu di kantong saya, 11 miliar, 11 triliun. Nah, dia berjanji, kemudian dia akan membuka, seperti Wapres itu anaknya sekarang membuka 80 lapangan kerja sampai 95 juta lapangan kerja. Mana ada sampai sekarang, tidak ada dituntut oleh orang. Nah, ini namanya berjanji tidak mendapati janji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Nah, kalau dia susah, dia sabar, tidak emosional, ya. Kemudian penderitaan, dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nih, lanjut. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan, kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Di antara orang-orang yang dapat kesulitan tadi, yang terjadi dengan kemiskinan dan kebodohan, ya, karena dikibulin oleh Presiden kita Joko Widodo, maka ya berdoa, ya Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita berdoa, ya. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini doa satu jagat, ya. Ini bacaan. Anan. Kamu kan coba ke sini. Jadi, daulah dekat kabel. Supaya nanti terang baca yang di depan aja. Tuh, yang di depan tuh. Surat kedua ayat 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Emang tahu ya? Dari Dr. Hanan, bentar lagi jadi profesor, ya. Baca tadi surat dosen Aulia. Sudah lewat dari tonton sahur, ya, dosen Aulia. Udah lewat sama Ya. jadi bayi. Di surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yanfiquna qul ma'an faqtum min Palantip tumbil kairi waliwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma tanfa'alu
بالخير فإن الله به عليم. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Dan bertanyanya apa yang dinafkahkan itu? Apakah uang saja atau apa saja? Jawablah apa saja. Jadi apa saja itu tidak harus uang, tidak harus berbentuk materi, tapi apa saja yang ada sama kita punya ilmu juga diberikan, punya nasihat diberikan. Pokoknya kita menjaga orang-orang itu supaya jangan terjerumus kepada dosa. Itu sebenarnya sudah sedekah. Jadi apa saja itu saja. Banyak sekali. Punya tenaga, punya pemikiran, punya ilmu, punya materi. Itu namanya sedekah. Yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Nah, kepada ibu bapak kita apa yang kita lakukan? Tidak boleh berkata kasar. Harus selalu sayang kepada orang tua kita. Nah, itu namanya bersedekah itu. Kalau kita sedang main, seperti hati main ini di tengah ada, kemudian orang tuanya tim, tolong ini tim, kerjakan ini tim. Hati harus berhenti mainnya. Lalu didengarkan siapa? Orang tuanya. Apa yang diminta oleh orang tua itu dikerjakan. Itu namanya bersedekah. Siapa saja. Nah, siapa saja. Masuk nenek, kakek. Tapi itu jangan megang apa bulat, nanti kamu gatal. Kamu selalu ngambil ulat-ulat itu dari sampah itu. Tidak boleh ya. Nanti gatal-gatal kamu. Hanya ditinggalkan. Itu namanya sedekah kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh orang tua kita. Kakek, nenek, tante, siapapun yang memberikan peringatan kepada kita supaya menjadi kita selamat baik. Itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karib kerabat ya, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi apa yang didengarkan oleh anak-anaknya? Perintah orang tua. Belajar harus belajar, mandi harus mandi. Kenapa? Kalau kita tidak mandi ya bau, nanti datang penyakit. Kalau tidak makan, nanti kelaparan, tidak ada yang dimakan lagi. Jadi sakit, ya kan? Itu dampak daripada kita tidak membantah orang tua kalau kita selalu mengikuti orang tua kita. Tidak ada orang tua itu yang jelek. Orang tua itu selalu baik untuk anak cucunya. Ya, semuanya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kalau kita membantah orang tua kita, Allah tahu. Tim, sholatnya jangan loncat-loncat seperti kambing. Nah, nanti kamu jadi kambing. Makanya di sholat itu yang benar. Ya, lanjut. Halo. Ayo. Baca. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'. Wa innallaha bihi alim. Nah, ayatnya ya. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 92 tadi.
kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Jadi kebajikan yang sempurna itu tidak sampai ya. Sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Kita punya uang sedikit. Orang ini butuh itu, butuh ini. Tapi kita sangat butuh uang ini. Ayo kita bagi dua aja uang. Ya, sedikit dibagi dua. Atau kita belikan barang, yuk kita makan bersama-sama. Itu namanya harta yang kita cintai. Jangan dikatakan uang saya sedikit, nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh. Jadi belum sampai kepada sempurna kebajikan yang sempurna. Kebajikan yang sempurna itu, kalau Nabi mengatakan dulu, dia mengutamakan orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Orang anak yatim, fakir miskin, duafa, ya orang-orang yang sangat membutuhkan dalam perjalanan. Itu dulu. Jadi jangan kita yang masih kenyang perut kita menahan harta kita, tidak boleh belum sampai kebajikan yang sempurna. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, ya maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, jadi sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna kalau kita masih pelit, pikir dan sombong. Terus lanjut. Nenek. Dan bersyukurlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amalannya dan menambahkan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ila siratim bikum wa jannatin wasari'u ila siratim bikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Disuruh bersegera. Kenapa kita disuruh bersegera ampunan kepada Tuhanmu? Karena kita tidak tahu, tidak sadar bahwa kita sudah banyak membuat kesalahan ketika kita masih bangun tidur. Segera minta ampun kepada Allah. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu selalu bersegera minta ampun kepada Tuhannya. Kalau tidak minta ampun berarti orangnya sombong, menganggap dirinya suci, bersih, beriman dan bertakwa. Jadi bersegera minta ampun. Ya. Kenapa? Yang disediakan oleh Allah itu adalah orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, orang yang sabar,
itu ya segera minta ampun kepada Allah. Dia tidak sadar, kadang-kadang dia sudah berbuat dosa, hanya segera minta ampun. Kenapa Allah menjanjikan surga seluas langit dan bumi? Kalau dia sudah bersegera minta ampun dan bertakwa kepada Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang, ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya, ya, ayat 34-nya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Waktu lapang uang lagi banyak, waktu sempit uang lagi sempit. Tidak ada di dalam kantong kita, tetapi ada yang lain kita ceritakan. Atau memberikan petunjuk kepada orang yang bertanya. Ya, ini jalannya ke sana, Pak. Oh, jangan Bapak lewat sana, nanti di sana ada jalan buntu. Ini jalannya begini, kalau mau pergi ke Ciledug arah kanan. Belok kiri, terus sampai ke Pasar Lembang, Ciledug. Jangan ditunjukkan jalannya ke Jombang. Nah, tapi nanti sampai di stasiun Sudirman. Jadi tidak sampai ke Ciledug. Itu Bang Atif tidak boleh menyesatkan orang, ya. Jadi tidak boleh. Kalau mau ke Ciledug arahnya Pasar Lembang dan ke Jombang, Sudirman. Kemudian, menahan amarah. Kalau kita lagi marah, mau marah di misalnya hati mau menunjuk bangsa aja apa Bang Hanan mau ditonjok pakai kaki apa kendang, ditahan dulu Bang Hanan, Bang Tim. Kenapa? Kalau bisa nonjoknya bulan depan. Jadi tidak jadi nonjok kan? Hari itu tidak boleh menahan amarah namanya tuh. Hati-hati Bang Hatim ya. Jangan tiba-tiba langsung nonjok orang, mukul orang, tidak boleh. Itu menahan amarah. Bulan depan saja atau tahun depan boleh apa? Kemudian memaafkan kesalahan orang, dimaafkan kesalahan orang kalau memang orang-orang terlanjur salah kepada kita. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini supaya kita selalu waspada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lewat banget nanti melewat. Dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.